Di bawah kolong langit ini tidak ada nabi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada rasul yang bisa menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada malaikat yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, hari-hari ini kita melihat bagaimana Bang Daniel Mananta diisukan menjadi seorang mu'alaf, ya. Dan banyak sekali saudara kita umat Islam ngedit foto Bang Daniel Mananta lagi pakai peci kah, istrinya pakai jilbab, dan segala macam hal beredar di media sosial bahwa Bang Daniel Mananta sekeluarga menjadi mu'alaf. Mulai ketika Bang Daniel Mananta mengundang Abdul Somad ke podcastnya. Lalu tidak lama Bang Daniel Mananta mengunjungi Ustadz Abdul Somad di kediamannya. Istilahnya silaturahmi, menjalin keakraban, menjalin hubungan baik atau menjalin silaturahmi. Bahkan Bang Daniel Mananta ikut pengajian daripada Abdul Somad. Lalu oleh saudara kita umat Islam dianggap Bang Daniel Mananta masuk Islam, resmi menjadi mu'alaf. Itu kata saudara kita dari seberang yang kita dapatkan informasi di media sosial. Tidak lama kemudian, setelah terjadi pertemuan antara Bang Daniel Mananta dengan Abdul Somad, maka Daniel Mananta mengeluarkan statement. Katanya dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad, kalau di patung itu ada spirit, ada roh jahat. Setelah beredar video Daniel Mananta mengatakan di patung itu ada roh jahat, banyak romo dan para pendeta ikut mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta. Nah, Bapak Ibu, saya belum menemukan video di mana Bang Daniel Mananta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kita belum menemukan video yang beredar di media sosial kalau Daniel Mananta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau soal edit mengedit, memang di bangsa negara kita adalah terkenal soal editan, saudara. Agnes Monica berkali-kali dia dianggap menjadi mu'alaf. Bahkan beredar foto Agnes Monica, kalau Agnes Monica lagi umroh pakai jilbab, dia berada di depan Ka'bah. Macam hal kita lihat di media sosial yang disampaikan oleh saudara kita, tetangga kita. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin katakan satu hal kepada Bang Daniel Mananta dan kepada kita semuanya, supaya kita benar-benar berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Agama tidak menyelamatkan umat manusia. Agama manapun, baik agama Kristen, Katolik, agama Buddha, Konghucu, Hindu, Islam, tidak ada agama yang menyelamatkan umat manusia. Tidak ada. Maka tidak pernah kita temukan di dalam kitab masing-masing agama kalau ada ayat yang berkata, kalau kamu sudah beragama ini maka kamu selamatlah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada apa? Kalau dalam iman saya yang lama, yang ada adalah jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan taat. Ya, dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan kamu beragama Islam, tidak. Tetapi dalam keadaan taat. La tamutuna wa antum illal muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Oleh sebagian orang mengartikan kata muslim ini adalah orang yang beragama Islam, padahal muslim yang dimaksud di ayat tersebut adalah dalam ketaatan. Karena banyak sekali orang Islam juga yang tidak taat, mati dengan cara tidak taat. Maka dikatakan dalam iman saya yang lama, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan taat. Nah saudaraku, di dalam Alkitab di situ diterangkan dengan begitu jelas kepada kita semuanya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 36 misalnya, di situ dikatakan barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, siapapun yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach,
maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya yang dimaksud di sini tidak cukup percaya dengan hati dan mulut tanpa melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Percaya di sini adalah kita setelah percaya, kita juga dipercayai untuk melakukan apa yang diperintahkan. Artinya kita melakukan apa yang kita percaya ini. Dalam iman kita itu, apa yang diperintahkan kepada kita setelah kita beriman, kita lakukan. Dan apa yang dilarang oleh iman yang kita percayai, kita tidak melakukan. Artinya kita tinggalkan. Yang disuruh kita melakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Jangan apa yang dilarang kita lakukan, apa yang disuruh kita tidak taat. Perintah apa yang diperintahkan kepada kita. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap di atasnya. Siapapun yang tidak taat kepada anak, kepada Adonai Yeshua HaMashiach, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Sekarang kita melihat orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali orang yang menggolok, menghina, mencaci maki, menertawakan iman kekristenan. Bahkan tidak segan-segan mereka menertawakan Adonai Yeshua HaMashiach. Kematian Adonai Yeshua HaMashiach menjadi olok-olokan dunia, saudaraku. Termasuk saya dulu sebelum percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saya olok-olok, saya hina. Tetapi begitu hati saya, pikiran dan pendengaran saya buka sedikit, firman itu masuk, baru saya bisa melihat bagaimana iman kekristenan itu dan bagaimana Alkitab itu. Alkitab inilah yang mengubah hidup saya pelan-pelan, saudaraku. Dan dia memperbaharui karakter saya, memperbaharui tingkah laku saya, memperbaharui budi pekerti saya pelan-pelan. Sampai akhirnya saya ambil keputusan untuk menjadi pemberita Injil, menjadi seorang evangelis, PNS, pegawai negeri surga. Nah, saudaraku para pecinta sidang jelah bagian, kita melihat dan sangat kita sayangkan apa yang kita lihat. Saudara-saudara kita yang bukan saja mereka menolak, tetapi mereka menghina dan mengolok-olok. Maka murka Elohim akan turun atas orang-orang seperti itu. Kapan mereka akan mengalami murka Elohim? Kalau tidak di dunia ini, maka mereka akan mengalami murka Elohim di akhirat nanti. Ketika mereka ingin masuk surga, saudaraku, mereka diperhadapkan di hadapan mahkamah dulu, ya. Nanti di hadapan mahkamah ada penyesalan yang luar biasa, ada tangisan yang luar biasa, ada ratapan yang luar biasa, ada hal-hal yang tidak bisa dibayangkan di sana nanti akan terjadi. Dan orang itu nanti akan minta waktu sebentar, akan minta izin, akan meminta negosiasi dengan hakim yang maha adil supaya diberikan izin untuk turun ke dunia ini, untuk berkelakuan baik, untuk percaya, beriman, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Tapi waktunya sudah tidak ada lagi, waktunya sudah terlambat. Maka selama masih ada kesempatan, nafas masih ada, kita belum meninggal, masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang kedua dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk melalui Adonai Yeshua HaMashiach. Sebagaimana dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 juga di situ dikatakan, orang masuk surga itu melalui dia. Tidak bisa masuk surga itu melalui agama A, agama B, agama C, agama D. Tidak bisa. Karena agama itu ciptaannya manusia. Manusia yang bawa agama ke dunia ini, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Tidak pernah. Agama manapun, Tuhan tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Maka kita bisa melihat ketika kita baca sejarah, kapan munculnya agama A? Pada tahun sekian sebelum Masehi, sesudah Masehi. Agama B pada tahun sekian sebelum Masehi. Pada tahun sekian sebelum Masehi, agama itu muncul, saudara. Nah, Bapak Ibu para pencinta sidang jelah bagian. Lalu pertanyaannya, Bang Pendi,
Kapan munculnya Yeshua HaMasiah? Kapan datangnya Yeshua HaMasiah? Kapan adanya Yeshua HaMasiah? Ini pertanyaan yang sering kita dengar. Saudara, para pencinta channel Jelah Bagen, Alkitab mencatat huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan yang hak. Dia siapa? Yeshua HaMasiah. Alif Butov, awal dan yang akhir. Kalau bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Siapa itu? Yeshua HaMasiah. Maka dia satu-satunya pribadi yang berani berkata di saat berhadapan dengan orang Yahudi yang ingin mencari kesalahan dia. Yeshua berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Marah sekali orang Yahudi, sangat marah Bapak Ibu. Ya, sangat marah. Nah, di ayat berikutnya saudaraku, di dalam Titus 2 ayat 11 dan ayat 12. Karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yeshua yang telah menyelamatkan kita, saudara. Ya, Yeshua bukan agama, bukan organisasi, tetapi Adonai Yeshua HaMasiah, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia yang sempurna. Dialah Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain. Firman yang bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim, dan firman itulah yang menjadi daging. Firman itulah yang menjadi manusia. Firman itulah yang telah menyelamatkan kita. Firman itulah yang telah menuntun kita. Firman itulah yang telah mengajarkan kita. Firman itulah yang telah mengubah kita, saudara. Maka dekat-dekatlah dengan firman. Jangan jauh dengan firman. Kalau kita jauh dengan firman, maka kita akan terombang-ambing, saudara. Seperti Bang Daniel Mananta. Saat ini mungkin beliau sedang terombang-ambing. Jadi kita jangan lagi menghakimi beliau. Ya, jangan lagi menghakimi beliau. Doakan beliau. Saya selalu bawa dalam doa orang-orang yang terombang-ambing dengan imannya, supaya Tuhan tetapkan iman percayanya. Karena saya sadar benar, saya sangat paham, saudaraku, di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yeshua HaMasiah. Saudara mau cari agama manapun, orang berkata agama saya paling benar, orang sana berkata, oh tidak, agamaku paling hebat. Silahkan ngaku-ngaku agama saya, agama kita paling hebat. Tetapi keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMasiah. Di bawah kolong langit ini tidak ada agama yang bisa menyelamatkan kita. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada organisasi yang bisa menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nabi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama, tidak ada rasul yang bisa menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada malaikat yang bisa menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Bukan nama yang lain, bukan pribadi yang lain, bukan nabi dan rasul, bukan para malaikat, tetapi nama Yeshua HaMasiah yang menyelamatkan umat manusia. Makanya dalam pujian itu dengan jelas sekali dikatakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan, bukan di dalam sebutannya, Bapak Ibu. Banyak sekali kita mendengar di dalam sebutannya ada keselamatan, tidak ada. Yang ada keselamatan itu adalah di dalam namanya. Penting sekali nama. Ya, nama Tuhan itu adalah menara yang kokoh. Ya. Nama Tuhan itu sangat penting. Karena kita selamat bukan di dalam sebutannya, tetapi kita selamat di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bukan di dalam sebutannya ada keselamatan kekal, tetapi di dalam namanya, saudaraku. Saudaraku, para pencinta channel Jelah Bahagia, kita melihat sekarang Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan juga kita semua diselamatkan karena iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support yang selalu berikan Tuhan Habaget. Terima kasih.